A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa billahi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap ahlul bait, dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kita masih membicarakan dan akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Ayatullah Misbah Yazdi sehubungan dengan kritik terhadap materialisme, yang terutama adalah materialisme dialektik. Sebagaimana kita ketahui pada kajian sebelumnya, kalangan materialis merujuk kepada materialisme mekanik, yang mana kemudian terbentur pada satu kenyataan bahwasanya materialisme mekanik yang digambarkan sebagai sebuah mesin yang besar masih membutuhkan kekuatan eksternal, kekuatan dari luar yang merupakan sumber gerak pertama bagi bagian-bagian mekanik wujud yang kita ibaratkan atau diibaratkan kemarin dengan sebuah mesin yang amat besar yang masing-masing gearnya saling berhubungan satu sama lain menciptakan sebuah gerakan yang semakin luas. Dan ketika kemudian ada kekuatan dari luar, artinya gerakan ini atau mesin besar ini membutuhkan sesuatu yang lain. Artinya harus ada sebab dari luar. Dan ini bertentangan dengan teori materialis. Karenanya sebagian filosof kemudian merujuk kepada materialisme bentuk yang lain, yaitu materialisme dialektik, di mana materialisme dialektik ini tidak lagi meyakini adanya kekuatan di luar di luar wujud, tapi materialisme dialektik ini mengembangkan satu pandangan mengenai tadad, dua hal yang bertentangan yang kemudian istilahnya didamaikan di antara dua hal yang bertentangan itu, sehingga menciptakan hal yang berbeda, hal yang baru. Mereka mengenal apa yang namanya tesis, antitesis, dan kemudian melahirkan sintesis misalkan. Jadi tadad atau pertentangan antara positif dan negatif itu ketika digabungkan menciptakan sesuatu yang baru, yang nanti pada gilirannya sesuatu yang baru itu akan menghancurkannya. Sintesis itu akan menghancurkan tesis dan antitesis, dan seterusnya nanti kita akan bahas. Dan seperti apa kritik yang disampaikan oleh Ayatullah Misbah Yazdi di dalam kitab ini, kita akan lihat bersama-sama, kita akan pelajari, dan kita akan mengambil satu, atau kita ingin belajar pandangan Islam terhadap masalah materialisme, terutama pagi hari ini adalah materialisme dialektik. Tentunya kajian kita tentang hal ini adalah kajian yang sangat ringkas, dan pengembangan atau pendalaman daripada materi ini bisa merujuk kepada ustadz-ustadz yang berkompeten, juga kepada banyak sekali buku-buku yang dicetak sehubungan dengan masalah materialisme dialektik, terutama dalam pandangan Islam. Setelah banyak kritik yang ditujukan kepada materialisme mekanik, ya,
dan di mana kelemahan dari materialisme mekanik ini tidak bisa bertahan dari kritik-kritik yang memang kritik itu sangat mudah untuk mengkritik materialisme dialektik ini, karena materialisme mekanik ini, karena materialisme mekanik atau materialisme itu sendiri itu tidak meyakini adanya wujud di luar topiah atau wujud Tuhan misalkan. Dan sementara untuk mekanik materialisme mekanik ini kan mengibaratkan mesin yang sangat besar, dan mesin yang sangat besar itu terdiri atas bagian-bagian yang saling berpengaruh. Tapi masih ada pertanyaan, siapa yang pertama kali menggerakkan ini? Seperti yang pertama kali menggerakkan gear yang pertama itu siapa? Ini yang kemudian menunjukkan betapa lemahnya teori materialisme mekanik menghadapi kritik-kritik yang sebenarnya bukan kritik yang berat ya. Kritik yang sebenarnya sangat terlihat bahwasanya ketika menggambarkan dengan mesin pasti ada tenaga untuk menggerakkan penggerak pertama. Mungkin setelah bagian pertama, gear yang pertama bergerak, mungkin yang lain akan ikut bergerak membentuk sebuah sistem. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah dari mana awal kekuatan itu? Nah, di sini dianggap sebagai bertentangan dengan konsep materialis. Nah, maka mereka berusaha untuk menafsirkan gerakan-gerakan itu dengan tafsir secara dinamik ya. Lihat nau'an minal harakiyati dzatiyatil madah. Tujuannya satu-satunya adalah untuk menafikan adanya kekuatan di luar wujud yang sedang kita bicarakan. Nah, di antara yang mempromosikan atau di antara yang memperkenalkan dan memperjuangkan materialisme dialektik adalah Hegel dan juga Engels ya, yang juga kemudian termasuk dalam ranah sosial juga Karl Marx ya. Wa min jumlati ruwat al-mabda al-madi ad-dialektiki, dan di antara yang mempromosikan dasar pemikiran materialisme dialektik adalah Marx, Karl Marx dan Engels. Haitsu atabara, di mana keduanya melihat amil al-harakah wa tadad ad-dakhili, bahwa faktor pergerakan atau faktor pergerakan wujud adalah pertentangan internal, benturan internal. Al-kamin yang tersembunyi fi dakhil dhawahiril madiyah, yang tersembunyi di dalam hal-hal materi. Kemudian keduanya yaitu Marx dan Engels tadi itu wastafada, keduanya memanfaatkan, saya mohon maaf kalau penyebutan namanya tidak tepat, wastafada, dan keduanya mengambil manfaat fi hadzal majal, dalam hal ini minal mafahimil falsafiyah li Hegel. Jadi mengambil memanfaatkan pendapat atau filsafat Hegel untuk menopang masalah ini. Wa bil idhafati ila i'tiqadihim bi usulil madiyah, tentunya selain keyakinan mereka akan kekekalan materi, azaliyatul madah, yaitu tentang tidak berawalnya materi, wa adami makhluqiyatiha, dan dia bukan makhluk ya. Artinya bukan makhluk, artinya keduanya tidak meyakini adanya sang pencipta. Wal harakah syamilah wa tafa'ul baina dhawahir, dan gerakan sempurna yang merupakan reaksi di antara benda-benda materi. Tarahu usulan thalatha li tafsiri fardiyatihim, di dalam menggambarkan dan menyampaikan pandangan mereka berdasarkan kepada 3 asas atau 3 dasar yang merupakan pondasi dari materialisme dialektik mereka.
Yang pertama, dasar pertama adalah aslut tadad ad-dakhili. Ini sudah kita sampaikan sekilas, tapi saya akan ulangi lagi untuk menyambung. Aslut tadad ad-dakhili, yaitu dasar tadad. Ingat, dalam mantik kita melihat ada yang namanya dhiddain, ya, ada yang namanya dhiddain. Dhiddain itu dua perkara wujud yang tidak mungkin bertemu dalam sesuatu, tidak mungkin bercampur dalam sesuatu, berkumpul dalam sesuatu, dan tidak terutama ketika dari sifatnya. Tapi perlu diketahui bahwasanya tadad di sini berbeda dengan atau dhiddain, ya. Dhiddain di sini, kalau dhiddain di dalam mantik itu pertentangan itu bersifat akli, sehingga tidak mungkin dipertemukan. Sementara di dalam filsafat Hegel ini, di dalam filsafat dialektik ini kita lihat bahwasanya lebih kepada potensi sosial sehubungan dengan, makanya nanti contoh-contohnya bagaimana bertemunya antara kaum kapitalis dengan kaum proletar misalkan, atau kaum buruh dan kaum pekerja. Nah, di situ menciptakan kemudian revolusi misalkan, maka revolusi merupakan sintesis daripada kaum borjuis yang merupakan tesis, dan kaum proletar yang merupakan antitesis. Nah, sehingga terlahirlah revolusi yang merupakan sintesis, dan seterusnya. Saya kira kita bisa merujuk pada buku-buku yang lain untuk menambahkan wawasan seputar ini. Jadi ini berbeda. Karena dalam mantik adalah pertentangan di antara dua hal, positif dan positif kalau tidak, di mana duanya tidak mungkin bertemu dalam satu maudhu atau satu objek. Sementara kalau di sini dhiddain lebih kepada hal positif, hal negatif, kemudian menciptakan satu fenomena yang baru dan lain sebagainya. Nah, aslut tadad ad-dakhili, ada pertentangan ad-dakhili di dalam diri, atau internal sesuatu yang kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Yang kedua, aslut tafrah. Aslut tafrah adalah sebenarnya tafrahnya loncatan. Artinya au tahawulut taghayyuratil kamiyah ila taghayyurat kaifiyah. Jadi perubahan-perubahan yang bersifat kuantitas yang terus-menerus itu akan menciptakan perubahan kualitas. Bahwasanya kam, jumlah, itu menciptakan juga perubahan kaif, hay'ah atau bentuk. Atau saya istilahkan perubahan kuantitas suatu saat akan menciptakan perubahan kualitas. Yang ketiga, aslu nafi. Jadi dasar bahwasanya nafi adalah isbat, atau minus adalah plus. Nah, ini sebenarnya pengembangan daripada aslu tadad asal yang pertama, bahwasanya nanti pada gilirannya sintesis itu akan menghancurkan antitesis. Kalau pertama tesis, kemudian bertemu dengan antitesis, kemudian melahirkan sintesis ini nanti akan menghancurkan, tapi dalam konteks tatawur takamul, ya. Dalam konteks takamul menyempurna, menghancurkan dalam arti menyempurna. Nah, nanti sintesis juga akan bertemu dengan dia akan pada gilirannya akan menjadi tesis, bertemu lagi dengan antitesis dan menciptakan sintesis yang lain, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Wa nahnu huna nuwadhih bi ijaz, dan di sini kita akan menerangkan secara ringkas saja kullu wahidin min hadil usul wal mabadi. Kita akan menerangkan secara ringkas saja mengenai tiga dasar tersebut. Bapak dadalika nunakishuha. Setelah itu kita akan mengkritiknya. Yang pertama, aslut tadad, ya, aslut tadad atau dasar pertentangan, ya. Nah,
Ya'taqidul madiyun ad-dialektikiyun anna kulla dhahiratin murakkabatun min diddain. Materialisme, kalangan materialis atau kalangan yang berpandangan materialisme dialektik meyakini bahwasanya setiap dhahirah, setiap wujud itu merupakan murakkabah, tersusun dari dua hal yang bertentangan. Yang pertama kita sebut tis atau kita sering menyebutnya tesis, kemudian antitis atau antitesis. Jadi dua hal itu bertentangan dalam setiap wujud. Wattadad, dan benturan antara keduanya yaitu tesis dan antitesis itu wal amil fi harakati tilka dhahirah wa taghayyuriha, merupakan faktor pergerakan dari setiap wujud dan perubahan-perubahan yang terjadi pada wujud-wujud tersebut. Jadi dalam satu wujud itu ada pertentangan, ya, atau wujud itu merupakan hasil dari pertentangan antara tesis dan antitesis, yang sebagian orang kemudian mendamaikan antara tesis dan antitesis sehingga melahirkan sintesis. Nah, haitsu yahtadimu as-sira' bainahuma, terjadi benturan di antara keduanya, wa yantasiru dan kemudian menghasilkan, intisar sebenarnya menang ya, tapi di sini maksudnya menghasilkan antitis atau antitesis atau sintesis. Nah, wa yantasirul ternyata yang menang ini benar ya menangannya. Yang menang adalah antitis atau antitesis, ya. Lian sya' min dalika walidun jadid, lian sya' min dalika walidun jadid, agar dari situ setelah dimenangkan, menang negatifnya, maka akan lahir sesuatu yang baru. Huwa sintis atau sintesis, ya. Famathalan, ini contohkan baydatu dajajah, telur ayam, tahtawi ala nutfah, di mana di dalamnya ada nutfahnya, ya, ada gumpalan darahnya. Ta'khud bin numu tadrijiyan, yang mulai tumbuh secara bertahap, dan wa tahdhum al mawad al ghidhaiyah fi nafsiha, dan dia mulai memakan bahan makanan, ya, unsur-unsur makanan di dalam telur itu. Jadi telur ada gumpalan darah, kemudian berkembang menjadi embrio, ya. Kemudian embrio itu memakan sari-sari makanan yang ada dalam telur itu. Nah, bapak dadalik tujidul farkhah allati tumathil sintesis. Dari situ kemudian keluarlah anak ayam yang merupakan sintesis. Jadi pertama adalah gumpalan darah itu atau telur ayam itu sebagai tesisnya. Kemudian gumpalan darah yang berkembang itu memakan sari makanan yang ada di telur itu, ya. Jadi dialah yang menjadi antitesis. Ketika sempurna proses ini, maka lahirlah ayam yang merupakan sintesis. Kira-kira seperti itu, ya, untuk memudahkan pemahaman kita. Kemudian contoh yang lain ini barangkali wasyahna al-kahrabaiyah al-mujabah wasalibah, atau misalkan arus listrik yang positif dan negatif, merupakan contoh yang lain. Namudaj akhar littadad fi dhawahiril fiziyyah, untuk menunjukkan adanya tadi benturan antara tesis dan antitesis pada dunia fisika. Kadzalika amaliyatul jama' wa tarh, demikian juga dengan aktivitas penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian, riyadhiyatul ibtidaiyah pada matematika dasar. Wal mustaq wal adad as-sahih, ada kemudian hal tentang bilangan prima, ghadal kasri dan lain sebagainya. Fi riyadhiyatil aliyah, bilangan-bilangan integral misalkan yang ada pada
kajian matematik yang lebih tinggi. Walid dialektik dauruhu aidan fil hawaditsil ijtimaiyah wa tarikhiyah, dan materi dan pandangan dialektik ini merupakan pandangan yang juga berperan di dalam menciptakan kondisi sosial dan menciptakan perubahan sejarah. Misalkan sebagai contoh, ini kan kemudian diterapkan di ranah sosial. Wa fil mujtama' ar-rasmali itu tabaqatul proletarian atau proletaria atau proletar ya. Jadi pada masyarakat yang rasmali artinya masyarakat yang apa istilahnya, rasmali itu sebenarnya masyarakat yang memiliki modal ya. Masyarakat, satu kelompok masyarakat yang memiliki modal. Nah, di dalamnya ada masyarakat buruh ya. Ala kulli hal. Di situ ada masyarakat yang namanya masyarakat proletar atau masyarakat amilah, masyarakat atau kelompok masyarakat buruh ya. Allati tumathil antitis. Jadi kalangan-kalangan orang kaya, pemilik modal, apa istilahnya kalau dalam sering kita sampaikan ya, masyarakat pemilik modal. Di antara masyarakat itu ada yang pemilik modal orang kaya ya, orang kaya. Kemudian ada juga orang buruh, di mana orang kaya ini itu mewakili tesis ya. Kemudian orang buruh yang identik dengan orang-orang miskin ini mewakili antitesis. Yang ketika bertemu ya, maka di sini disebutkan wafil mustama' adalah masyarakat kita temukan ada rasmali ya, kalangan-kalangan kaya rasmali. Tapi di sekitarnya ada juga kalangan-kalangan miskin yang kita sebut proletar atau kalangan pekerja buruh yang itu mewakili antitesis ya. Nah, wadzid litabaqat rasmaliyah, di mana kalangan buruh ini antitesis karena ia menentang kalangan bangsawan yang kaya. Nah, wa ta'khud at-tabaqatul 'amilah bin numu wa tatawur. Kemudian terjadilah perkembangan di antara kalangan buruh itu, mereka berkembang, mereka semakin banyak, barangkali juga semakin berpikir secara bertahap, yang kemudian memiliki keberanian dan kekuatan pada akhirnya untuk melakukan perlawanan kepada kalangan-kalangan Ra'sumal tadi itu. Nah, liyujid natijatan lidzalik sintesis, di mana dengan pertentangan itu menghasilkan sintesis. Tesisnya adalah orang kaya, antitesisnya adalah orang miskin, dan sintesisnya apa? Yaitu terciptanya masyarakat al-isyraqi sosialis wa syu'i sosialis komunis ya. Itu merupakan antitesis daripada kaum borju, pertentangan antara kaum borjuis dengan kalangan pekerja atau buruh, menciptakan tadi itu sesuatu. Ini penerapan daripada dialektik di dalam masalah sosial. Nah, wa yudhiful muharijuna binadhariyatil marxiyah, dan orang-orang yang kemudian dengan gencar mempropagandakan pandangan
Marxisme, mereka menambahkan ila anna aslut tadad hada yuthbit butlan nadhariyatul metafisikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya dasar pertentangan ini terbukti telah menggugurkan pandangan metafisik di dalam istihalatut tadad wa tanaqud, kemustahilan tadad, diden dan juga tanaqud. Yang sebenarnya tidak seperti itu, karena memang berbeda antara tadad dan tanaqud di dalam mantik dengan tadad dan tanaqud di dalam filsafat, terutama filsafat sosial. Kontradiksi ataupun tadad di dalam mantik itu adalah kaidah akli yang tidak akan pernah bisa terwujud di alam nyata itu bagaimanapun keadaannya. Sementara yang terjadi, yang kemudian diklaim sebagai membatalkan atau menggugurkan kemustahilan pertemuan antar dua kontradiksi, itu adalah dalam ranah sosial yang berisikan fardiyat, ya, kemungkinan, dan itu juga maudhu'nya dalam mantik itu kan tadad, tanaqud, kontradiksi itu terjadi karena maudhu'nya sama. Jadi misalkan saya tidak akan bisa mengatakan bahwa tadad, misalkan ya, sesuatu itu putih dan hitam pada waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan sudut pandang yang sama. Itu tadad di dalam mantik, di dalam logika. Tapi dalam konteks sosial terapan seperti yang dilakukan oleh kalangan Marxis, itu yang dimaksud tadad dan tanaqud itu berbeda. Maka tadi kita melihat tadad saja, kita melihat antara orang kaya ketemu sama orang miskin, maka lahirlah komunis atau lahirlah revolusi misalkan, bisa aja seperti itu. Nah, ini ketika orang kaya dan orang miskin terjadi tadad, itu tadad di banyak sisi, banyak sudut pandang, yang mana pada dasarnya tidak terjadi pertentangan dalam beberapa aspek. Ya, yang diambil itu, yang kemudian menciptakan syuyu'iyah atau komunis atau sosialis itu adalah tadi itu pertentangan di aspek yang tidak terjadi, pertentangan secara mantik, secara logika. Misalkan sudut pandangnya berbeda, tempatnya yang berbeda, waktunya berbeda, dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu. Jadi klaim mereka bahwasanya pandangan Marxisme ini untuk masalah sosial, ya, ini telah menggugurkan mantik metafisik di dalam masalah kemustahilan tadad dan tanaqud. Nah, itu mengenai aslul awal atau asal yang pertama, dasar pertama dari pemikiran dialektik, yaitu tadad dakhili, aslut tadad. Ini sekarang kritiknya, al-munaqasyah, kritik terhadap pandangan itu. Fil bidayah la budda an nu'aqqida bi anna ahadan la yarfud wujuda mawjudina madiyina mutajawirin. Oke. Yang pertama, pasti atau kita tekankan bahwa tidak ada seorang pun yang menolak adanya wujud-wujud yang saling berdekatan satu sama lain, ya, wujud-wujud materi yang berdekatan satu sama lain. Wa yu'athir ahaduhuma fi dha'fil akhar, yang mana ketika berdekatan kadang seringkali wujud yang satu melemahkan wujud yang lain. Oke. Bal rubbama adda ila ibadatihi wa fanaih, bahkan bisa saja satu wujud menghancurkan wujud yang lain ketika berdampingan. Kama yulahad dzalika fil ma'i wan nar, seperti misalkan air dan api. Ketika ada api kemudian ada air yang mendekatinya, maka api ini akan padam, atau sebaliknya air ini akan mendidih karena dia yang kalah oleh api. Walakin akan tetapi awalan yang pertama yang harus kita fahami, hadhil halah laysat syamilah, kondisi ini bukanlah kondisi yang menyeluruh. Kondisi ini bukan kondisi yang menyeluruh. Jadi ini bukan contoh yang bersifat general. Inilah contoh dalam kondisi tertentu saja.
Wala yumkin an nataqabbalaha ka qanunin kaunin syamil, dan tidak mungkin kita menerima itu sebagai sebuah qanun, sebagai undang-undang yang general, yang universal dan mencakup segala kondisi. Id yumkin an nadribal mi'at bal alaf min al-amthila ala khilafi hadil halah. Karena mungkin bagi kita untuk membuat contoh ratusan bahkan ribuan contoh yang tidak seperti itu. Yang mana keduanya bisa bertemu tapi keduanya justru bersinergi, itu bisa banyak. Jadi ketika bertemu tidak mesti kemudian terjadi tadad atau benturan. Nah, sanian yang kedua, poin yang kedua yang perlu diperhatikan, inna wujuda mithli hadha tadad fi ba'dil hawadits wa dhawahiril kauniyah la alaqata lahu bit tadad aw tanaqud ala dhahab al mantiqil klasiki wal falsafatil fisik metafisikiyah ila istihalatih. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada hubungan dalam masalah tadad atau tanaqud atau pertentangan ini, baik pertentangan tadad atau tanaqud saling berkontradiksi, tidak ada hubungannya alladzi dhahabal mantiqil klasiki, tidak ada hubungannya dengan apa yang dibahas atau yang disebut di dalam mantik klasik tentang tadad dan tanaqud. Kita sudah mempelajari dalam kitab mantik. Wal falsafatil metafisikiyah ila istihalatih, atau filsafah metafisik yang menetapkan kemustahilan pertemuan antara dua tadad dan dua tanaqud, ya, antara mudhiddain dan mutanaqidain, dan dua itu mustahil untuk bertemu. Id innama i'tabaruhu mustahilan huwa istima'u dhiddain aw naqidain fi mawdu'in wahid. Karena di dalam mantik kemustahilan itu berhubungan dengan kemustahilan untuk bertemu dua dhiddain atau dua naqidain itu fi mawdu'in wahid, dalam satu mawdu', dalam satu objek. Sementara wal amthilah allati duribat litadad al-marksi la tattasifu bi wahdatil mawdu'. Sementara contoh-contoh yang dipaparkan oleh kalangan materialis Marxisme itu tidak ada wahdatul mawdu'. Jadi objeknya tidak satu, tapi berbagai macam objek. Wa nahnu fi ghinan 'an at-ta'arud lil amthilati as-sakhifah al-muthirah lis-sakhriyah, dan kita tidak akan banyak membahaslah tentang contoh-contoh yang bikin geli. Allati darabaha al-marxiyun, yang contoh itu dibuat oleh kalangan Marxisme, lijtima'id dhiddain, tentang bertemunya dua hal yang dhiddain, saling bertentangan, berbenturan. Kastima'il jami' wa tarh, seperti pertemuan antara penambahan dan pengurangan, ya, perkalian dan pembagian, wal mustaq wal adat as-sahih wa takahunat wa takharusat al-kadhiba, dan hal-hal yang membuat kita geli sebenarnya ketika memaksakan untuk mengatakan bahwa dua pertentangan itu bertemu, padahal pertemuannya tidak dalam satu objek misalkan, atau tidak dalam satu waktu misalkan. Kalau yang namanya dhiddain itu, pertentangan itu, bisa saja dia dalam satu objek tapi pada waktu berbeda. Misalkan begini, saya mengatakan benda itu merah dan putih, benda yang sama itu merah dan putih, tapi putih kemarin, merahnya sekarang. Itu dalam mantik tidak terjadi dhiddain. Atau merah dan putih tapi bersebelahan. Nah, jadi separuh merah, separuh putih, itu tempat yang berbeda. Atau merah dan putih tapi dari sudut pandang berbeda. Yang satu dari sisi sebelah luar, yang satu sisi dalam. Itu bisa saja benda itu merah juga putih, karena sebelah luar itu putih, sebelah dalamnya itu merah, dan seterusnya. Itu di dalam mantik tidak terjadi dhiddain, dan di dalam dialektik itu masuk ke dalam dhiddain, karena ini berhubungan dengan tesis dan antitesis. Jadi beda, tidak bisa kemudian melakukan klaim bahwasanya berarti kita sudah menggugurkan kemustahilan bertemunya
atau bersatunya dhiddain dan tanaqud, benturan dan pertentangan antara dua hal yang saling berbenturan dan saling bertentangan, itu ternyata bisa terjadi. Berarti batal atau gugur kaidah mantik yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang bertentangan dan berbenturan itu tidak bisa berada pada satu tempat yang sama. Itu jelas dua hal yang berbeda, harus dicermati. Alati sataruha haulan nash'ati daulatil proletariyah fil bultani rasmaliyah. Ini tidak bisa kemudian dijadikan seperti itu dengan menggunakan bukti bahwa bisa muncul sebuah kekuasaan proletar, kekuasaan kaum buruh di buldan rasmaliyah, di negeri orang-orang kaya, ya, di negeri orang-orang borjuis. Nah, artinya bisa terjadi itu tadad dan juga tanaqud. Ya, beda lagi, jauh. Ya. Salitan yang ketiga, idza kanat kullu dhahiratin murakkabatan min dhiddain, jika setiap benda itu tersusun dari dua hal yang bertentangan, yaitu tesis dan antitesis tadi itu, fala budda ayakuna likulli wahidan min adh-dhiddain bidaurihi tis wa antitis tarkib akhar aidan. Maka kalau memang setiap benda itu berasal dari dua benturan dua hal bertentangan, maka seharusnya setiap benda, setiap dhiddain pada gilirannya nanti tesis dan antitesisnya memiliki susunan yang lain. Jadi setelah menciptakan sintesis, badalika li anna kulla minhuma dhahirah aidan. Karena yang namanya tesis atau antitesis juga merupakan wujud, sesuatu yang wujud. Nah, artinya dia pun lahir daripada tesis dan antitesis yang lain. Wadhalika li'anna kulla minhuma dhahir aidan, karena keduanya baik tesis ataupun antitesis sama-sama wujud. Wa ala wifqal mabda'il madhkur aslut tadad, dan berdasarkan dasar daripada aslut tadad atau dasar pertentangan tadi itu, la budda an yata'allaf kullu wahidin minhuma min dhiddain. Maka harus juga setiap tesis dan antitesis ini juga tersusun dari dua yang bertentangan. Di dalamnya lagi masih dan seterusnya. Wa natijatan lidzalik, hasilnya adalah la budda an tata'allaf kullu dhahiratin mahduda wa mutanahiyah min adad ghair mutanahiyah. Karena itu pasti atau konsekuensinya, hasilnya adalah harus tersusun setiap wujud dhahirah, setiap wujud yang ada zahirah mahdudah mutanahiyah, yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Kenapa? Karena di dalamnya selalu ada adad, selalu ada dhiddain, tadad, ya, selalu ada pertentangan ghair mutanahiyah yang tidak akan pernah ada batasnya. Jadi begini, untuk terciptanya antitesis, untuk terciptanya sintesis, itu harus ada benturan antara tesis dan antitesis. Oke. Sekarang tesis itu sendiri hasil daripada benturan, karena tesis ini sesuatu yang wujud materi, maka dia pun harus merupakan hasil daripada benturan dari dua tadad sebelumnya. Demikian juga antitesis, terus di bawahnya juga terus seperti itu sampai tidak akan pernah ada batasnya. Dan sekali lagi kita sudah bahas bahwa ketika terjadi tasalsul yang tidak ada ujungnya, artinya tidak akan pernah ada wujud. Tidak akan pernah ada wujud sama sekali, karena batilnya tasalsul. Amma ma dzakaruhu min anna at-tadad ad-dakhiliyah huwa 'amil al-harakah, adapun yang mereka sebutkan bahwasanya at-tadad atau benturan internal ad-dakhili merupakan faktor pergerakan sesuatu, wastahdafu min khilali dzalik an yamla'u ba'd al-fajawat fil madiyatil mekanikiyah, yang memang mereka sendiri
mengemukakan pandangan itu untuk menutupi kekurangan materialisme mekanik yang kemarin kita sudah bahas. Fa inna adna i'tiradin alaihi, maka sekarang kita ada kritik ringan sajalah. Wa annahu la yujad ayu dalil ilmi yuda'im hadil fardiyah. Tidak ada kita temukan dalil ilmiah yang menguatkan masalah ini. Ini fardiyat, ini kemungkinan-kemungkinan. Artinya bahwasanya kekuatan yang tercipta karena benturan itu sebenarnya cara mereka untuk menyelamatkan diri dari materialisme mekanik yang pergerakannya harus ada faktor eksternal. Maka ketika mereka mengemukakan dialektik, kita bertanya bahwasanya dari mana datangnya pemikiran itu? Itu fardiyat, itu kemungkinan mereka ciptakan konsep. Bil idhafati ila anana la yumkin an nunkir wujudal harakatil mekanikiyah. Sementara kita sendiri tidak mungkin memungkiri adanya gerakan mekanik. Alati tahdus natijatan lil quwatil kharijiyah, yang pastinya gerakan itu disebabkan oleh kekuatan eksternal dari luar wujud mekanik itu sendiri. Illa ayakulu aydan bi anna harakati kuratil qadam, kecuali mereka mengatakan juga bahwasanya gerakan bola yang ditendang itu muncul dari tadad, muncul dari pertentangan yang ada di bola itu, pertentangan internal yang ada di bola itu, yaitu tesis dan antitesis pada bola itu, lil kurah la min qadamil la'ib, bukan karena tendangan si pemain bola tadi itu. Jadi kecuali kalau dengan bodoh mereka mengatakan bahwasanya bola itu meluncur bukan karena ditendang oleh pemain, tapi karena adanya pertentangan antara tesis dan antitesis di dalam bola itu sehingga ia meluncur melakukan pergerakan yang merupakan sintesis. Nah, jadi dari sini kita melihat betapa lemahnya sebenarnya ketika kita berbicara mengenai materialisme dialektik dalam konteks ilmiah. Dalam konteks ilmiah itu sangat lemah, karena sebenarnya materialisme dialektik ini adalah fardiyat, kemungkinan yang berusaha diraba oleh para mutafalsif, para filosof pendukung materialisme ini, untuk lari dari fakta bahwasanya ada pencipta alam semesta. Mereka berusaha untuk lari dari kenyataan bahwasanya selalu sampai kepada batas bahwa harus ada kekuatan, yang kekuatan itu tidak berasal dari apapun, ialah sumber segala kekuatan, sumber segala pergerakan. Makanya kemudian ketika mereka berusaha lari dari kenyataan yang tidak mungkin terbantahkan itu, telah kita tidak mengatakan Allah, kita ada wujud pusat dari segala sesuatu, yang awal daripada segala sesuatu. Mereka lari dari kenyataan itu, dari fakta itu, kemudian mereka larinya kepada materialisme. Yang pertama adalah materialisme mekanik, bahwasanya wujud atau dunia ini adalah mesin yang sangat besar dengan ciri-ciri yang saling berpengaruh dan menciptakan sistem tertentu. Masalahnya adalah muncul pertanyaan, siapa tenaga pertama? Dari mana tenaga pertama, power pertama yang menggerakkan satu gear pertama sehingga dia menggerakkan gear-gear yang lain? Ini tidak bisa dibantah lagi, kritik yang seperti ini tidak bisa dijawab. Maka mereka lari lagi untuk menyelamatkan diri dari fakta bahwa ada pencipta alam semesta. Dari materialisme mekanik mereka lari ke materialisme dialektik yang tambah tidak masuk akal lagi ketika kemudian sebenarnya sesuatu itu terjadi dan melakukan pergerakan bukan karena faktor dari luar, tapi karena pertentangan internal.
Jadi ada segala sesuatu, ada tesis dan antitesis itu, sehingga menciptakan sesuatu yang kita sebut atau yang mereka sebut dengan sintesis. Tapi sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Ayatullah Misbah Yazdi pada akhir yang tadi kita baca sangat luar biasa ketika beliau mengatakan kecuali kalau mereka ini sangat bodoh sehingga mengatakan bahwasanya bergeraknya bola yang ditendang itu bukan karena tendangan pemainnya, tapi karena terjadinya benturan antara tesis dan antitesis dalam bola ini sehingga menciptakan sintesis. Saya yakin bahwa kajian seperti ini memerlukan pendalaman yang lebih. Silahkan merujuk kepada ustadz-ustadz kita yang berkompeten dalam hal filsafat. Apa yang kita sampaikan sekedar untuk memberikan wawasan bagi orang-orang awam tentang beberapa istilah saja. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat untuk asal atau dasar berikutnya, dan kritik-kritik seputar dasar-dasar itu akan kita bahas pada pertemuan kita yang lain. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.